Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Hey. Mana tepuk tangannya dong? Oke. Teman-teman. Ini kita podcast lagi. Nah, ini spesial. Ini pertama kalinya episode tentang agama nanti lagi. Agama. Tapi kita kan nggak punya hiburan, tapi juga ada agamanya. Iya, betul. Project juga agama. Biasa event, Pak. Ya, bisa event. Oh, iya. Mungkin teman-teman nanti akan berisik ya, ada suara-suara gamelan-gamelan. Itu ada latihan di indoor kita. Tidak apa-apa lah ya. Oke, itu backsound namanya ya. Backsound manual ya gini. Editor aman, ada backsoundnya, sudah ada. Oke, kita kedatangan tamu spesial yang mungkin akan jadi rutin nih Pak, rutin setiap Jumat, Rutin ya? Jumatan. Ya. Rencananya berarti ke depan rutin ini, Pak? Rutin Pak. Oke, kita kedatangan Boleh. Pak Muharin di sini. Tepuk tangannya. Ya, Pak Muharin di sini itu salah satu guru PAI Pak, Iya. Pendidikan Agama Islam. Betul. Bisa diperkenalkan Pak, mungkin Iya. dari riwayat sekolah dari TK, SD, SMP atau sampai kejauhan ya? SMA sampai kuliah, kemudian ngajar apa dan gimana? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Rohim yang menghormati dan juga Pak Lutfi serta para penonton di podcast di cafe ya. Ini adalah perdana bagi saya masuk di sebuah podcast dan kebetulan kemarin atas permintaan dari Kajul ya. Sore-sore kemarin saya di WA, Pak, halo, mohon maaf, besok bisa ya, insya Allah ya, dengan tema ini. Insya Allah, saya jawab, wah menarik ini. Nah, insya Allah nanti ke depan bisa berjalan lebih baik. Perkenalkan, nama saya Muharin SPD. Saya di SMK Muhammadiyah Setublora ini ngampu mata pelajaran PAI, ya guru PAI dan juga kalau di sekolah Muhammadiyah itu ada yang namanya ciri khusus ya Pak. Ya. Jadi saya ngampu di ciri khususnya dan juga pendidikan agama Islam. Saya di sini sudah kurang lebih 6 sampai 7 tahun jalan ini Pak. Ya, saya masuk di sini itu awal tahun 2019 dan itu lebih duluan Pak Pekip ya. Oke, gitu. Iya. Itu kira-kira Riwayat sekolah mungkin Pak, pendidikan mungkin Pak. lewat sekolah nih, saya dulu pernah belajar dari tingkat TK, SD, SMP, kemudian SMP-nya di SMP negeri, SD-nya juga SD negeri, kemudian SMA-nya, SMK itu di sekolah swasta. Kemudian melanjutkan studi, saya tidak langsung itu Pak, tidak langsung melanjutkan kuliah karena memang ingin fokus apa istilahnya cari bekal dulu untuk kuliah. Maka saya kerja dulu selama 2 tahun Pak waktu itu. Iya, saya 2 tahun. Kemudian di tahun 2012 baru berkesempatan untuk melanjutkan studi itu di STAI Muhammadiyah Blora. STM Muhammadiyah Blora lulus tahun 2016 akhir Desember waktu itu wisudanya. Itu. Berarti ini harusnya cocok sekali ya untuk membahas tentang tema tadi. Nah, temanya belum disebutkan Pak. Kita sebutkan dulu temanya teman-teman ya. Iya. Ini itu Gen Z, iman dan realita. Gimana tetap jadi muslim di tengah dunia yang serba FOMO. Wah, itu temanya. Itu ya. Gen Z berarti kan buat orang jenengan ya berarti. Gen Z semua dengan iman, dengan yang Maha Kuasa dan realita. Kenyataan yang ada.
Ya terkait dengan apa Gen Z gitu. Memang saat ini ya kita pun juga masuk golongan Gen Z ya. Apa Kita milenial Pak. milenial ya. Iya. Gen Z berarti 2000-an. 2000 ke atas ya Pak? Iya, Ya? ke atas. Ya memang melihat kondisi saat ini, Pak. Apa anak-anak Gen Z ini yang memang dia dari kecil ya sejak dia lahir ini sudah mulai terpapar dengan yang namanya sudah berkembang ya yang namanya gadget misalnya dunia digital, HP, teknologi awal tahun 2000 itu sudah mulai sudah mulai berkembang sangat pesat. Bahkan waktu itu di tahun 2008 ya itu juga sudah mulai ada perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Apalagi saat ini, realitas saat ini, apalagi dengan adanya media sosial, dengan berbagai macam medsos, platform digital yang ada, itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan mungkin secara karakter dan psikologis dari anak-anak didik kita, Pak. Tidak bisa dipungkiri. Tapi sekali lagi itu kembali lagi kepada diri kita. Apakah nanti perkembangan teknologi yang sedemikian pesat ini, kemudian berbagai macam informasi yang setiap hari selalu hadir, itu tergantung bagaimana kita mensikapinya. Tergantung bagaimana kita mensikapinya. Dan tentu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu kira-kira. Mungkin sebagai awalan mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Iya. Ini saya penasaran Pak, kan memang teknologi kan sepesat ini nih. Betul, Pak. Apalagi kayak ada kamera, laptop, dan kawan-kawan. Zaman dulu, zamannya Islam baru mau mulai berkembangnya belum ada. Itu Belum ada. Islam menganggap teknologi seperti apa, Pak? Islam sendiri ini tidak justru disebutkan dalam Al-Quran ya Pak. Justru Islam ini agama yang paling melek dengan teknologi. Bahkan yang diajarkan dalam syariat Islam pun itu sepanjang zaman. Jadi gimana kita disebutkan dalam Al-Quran bahwa memang agama Islam itu adalah agama yang lintas zaman, lintas generasi. Jadi sudah disebutkan nanti di masa depan ya itu akan ada muncul seperti ini, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin itu diawali dari tahun itu 1700-an. Itu kan sudah mulai awal penemuan teknologi meskipun mungkin pada tahun itu baru dasarnya Pak. Ini baru dasarnya. Kemudian lebih pesat lagi ini mulai tahun ini 1947. Jadi mulai itu perkembangan teknologi ini semakin pesat. Ada break sebentar Pak, kopi masuk Pak. Itu ada prompter gitu, kopi masuk bener Pak. Iya. Dari sponsor Pak. Sponsor ya. Sponsor. Sponsornya siapa ini? Kopi Yusri di sini Pak. Jadi ada sponsor kita. Terima kasih Alexa. Panggil Pak di Iya. kafe. Di kafe Pak. Monggo. Saya peta lah. Alexa ini 3 harusnya Alexa, kok malah 2 doang yang kopi ya. Kasihan. Kalau kopi kasihan ya. Oke. Mungkin ini Pak, dengan teknologi yang sedemikian rupa, sosial media yang sangat gencar seperti ini itu jadi role model anak-anak zaman sekarang. Iya betul. Saya sering lihat itu anak SD itu sudah mulai pacaran, Pak. Nah, menurut pandangan Islam itu gimana, Pak? Pacaran dari SD, Pak. Oke. Gini, memang deh Pak, pengaruh
pengaruh apa? Media sosial, teknologi ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak-anak kita dari tingkat SD maupun sampai dengan yang perguruan tinggi. Khususnya media sosial, tidak perlu tidak kita pungkiri bahwa fenomena apa yang tadi disampaikan temanya itu tentang FOMO, itu ketergantungan, perasaan cemas dan keinginan untuk mengikuti apa yang dilihat, apa yang diikuti di media sosial itu seolah-olah menjadi standar, dijadikan standar oleh anak-anak saat ini. Jadi ya tentu sekali lagi itu kembali pada iman kita, Pak. Ya harus bisa memilah dan memilih. Ya mana yang baik, ya konten-konten yang baik, mana konten-konten yang kurang baik. Ya. Dan terkait dengan tadi anak yang anak SD, ya, terkait dengan itu ya mungkin itu ya salah dari dirinya sendiri dan juga kurangnya bimbingan dan arahan dari orang tua terkait dengan penggunaan media sosial. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri saat ini anak-anak itu ya sudah kecil itu sudah pegang HP kan, Pak. Jadi Nah itu menjadi PR dan juga peran orang tua juga, agar lebih bisa mengarahkan kepada putra-putrinya agar lebih hati-hati dan memilih konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang mendidik sehingga tidak terjerumus pada hal-hal atau konten yang negatif. Dengan adanya medsos ini, Pak, ini juga sebenarnya ada sisi positifnya juga, ada negatifnya juga, ada positifnya juga ada. Ya tergantung kita, tergantung niat kita, kembali tergantung individu dan pribadi kita dalam mensikapi era digital dan medsos seperti ini. Apalagi berlaku kecenderungan FOMO itu tadi, Pak. Ya, betul sekali. Berarti kalau anak sekarang itu baru lahir itu dia langsung scroll TikTok ya? Jangankan baru lahir, Pak, masih di kandungan saja. Betul. Ini, Pak, memang Ya, dalam Islam, dalam Islam kita diajarkan gini, Pak, ketika kita misalkan ibu sedang mengandung, ya, bayi atau janin yang dalam kandungan itu bisa merekam dan mendengar apapun yang disampaikan oleh orang tuanya. Dari Iya. sudah bisa? Iya, sudah bisa. Sejak Allah tiupkan ruh, ya, di usia 4 bulan bayi kandungan itu, ya, itu bayi sudah mulai bisa merekam aktivitas kegiatan ibunya apa. Maka dalam Islam diajarkan ketika ibu mengandung, ya, ibunya itu mengandung, ya, maka harus diperdengarkan hal-hal yang baik. Itulah mengapa kadang di Jawa, filosofi Jawa itu, ya, maka ketika ada istrinya mengandung, itu pasti orang tua istilahnya wanti-wanti pada ibunya ini dan juga suaminya supaya untuk berkata yang baik, kemudian berperilaku yang baik, jangan melakukan hal-hal yang negatif, contoh menyakiti binatang dan berkata kotor dan lain sebagainya. Nah, karena itu pada usia itu bayi itu, janin itu sudah mulai bisa merekam. Dan Pengaruh Pak ya? Kalau menyakiti binatang ke kandungan. Iya, Nah, ada pengaruhnya ada orang kata bilang kan bojone mesem ojo Iya. ngetok pring, ojo jahit. Apa? Jahit dong gitu kayak semetu Pak, jane wonten. Ngaruh mboten? nah gini,
memang Mbak untuk apa? Iya, orang Jawa gitu. Saya pas itu saya hamil tuh gak boleh jahit istri saya, Pak. Beneran, Pak. Ini Iya. nggak boleh jahit katanya. Itu Itu bangun candi juga ya, Pak? boleh kesel banget. Bangun candi. Ya mungkin itu apa ya Pak, mitos saja. Mitos. Mitos. Terkait dengan itu mungkin mitos, tradisi dan budaya orang Jawa seperti itu. Yang kedua yang lebih jelasnya lagi itu memang ketika janin dalam kandungan itu dalam Islam diajarkan untuk diperdengarkan hal yang baik. Contoh sering dibacakan Al-Quran, kemudian diajak ke tempat-tempat yang baik, ya. Kemudian apa? Banyak Pak kasus anak lahir ya baru lahir ketika dia sudah mulai beranjak bisa ngomong itu dia sudah bisa atau sudah hafal Al-Quran itu ada karena apa sejak dalam kandungan ibunya itu memperdengarkan ayat-ayat Quran terus jadi itu jadi maka ini ya pengaruh dari itu tadi teknologi juga dan media yang kita Kalau sering diperdengarkan kicauan gimana? Gini-gini ya nanti nggak usah, Pak. Nggak usah lah ya. iya Kalau gini, Pak, kan diperdengarkan hal-hal baik. Tapi orang tuanya kan ada nggak yang belum bisa baca Quran, Iya. mungkin atau masih gatal-gatal. Tapi dia pakai HP itu boleh nggak? Boleh. Pakai diperutin. boleh Boleh. tapi ya kalau HP tentu harus diatur ya Pak ya karena berkaitan dengan itu tadi khawatirnya berimbas pada radiasinya kan Pak. Jadi memang baiknya pakai back sound atau sound kecil yang itu yang diperdengarkan itu. Kayak konsultasi kelahiran ini. Pertanyaan ini. Gimana? Iya. Ada pertanyaan lagi, Pak? Belum ada, Pak. Iya. Ini kan saya tadi tanya tentang anak SD, Iya, dia iya. pacaran, udah SMP, SMA, pacaran. Nah, kalau ada peduli ya kayak sepasang cewek cowok pacaran, terus mereka sholat berjamaah berdua boleh nggak Pak? Sholat berjamaah. Berjamaah, cowok imam, cewek jadi makmumnya berdua saja, ini boleh nggak Pak? Ya tentu sholat boleh-boleh saja Pak. Sholatnya boleh ya. Sholatnya boleh. Ya. Memang yang tidak boleh dalam Islam itu pacarannya justru. Caranya. Iya. Pacarannya. Kalau sholat jamaah, imamnya laki-laki, imamnya perempuan ya boleh-boleh saja. Siapapun makmumnya boleh-boleh saja. Oke. Kalau sholat jamaah itu kaidahnya Pak. Yang menjadi imam itu laki-laki. Ya, ada kriterianya. Nah, yang menjadi makmum itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Oke. Kemudian kalau perempuan juga boleh jadi makmum, boleh jadi imam, tapi makmumnya harus perempuan, tidak boleh laki-laki. Nah, terkait dengan tadi apa Pak? 12 Juli, Pak. Jadi dia belum muhrim. Belum muhrim tapi dia pacarannya sendiri, ya, Nah, ya tidak apa-apa. Tadi kaitan sholat berjamaah tadi ya. Yang tidak boleh itu pacarannya Pak. Dalam Islam tidak ada istilah pacaran, tidak ada. Kalau seseorang dua sejoli ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius, itu dalam Islam itu ada istilahnya itu ta'aruf. Wah, iya taruh. Ini taruh ini pun. Ta'aruf ini ya ini yang memang salah satu cara yang diperbolehkan dalam Islam dan ini juga pernah dialami atau dilakukan oleh Nabi ketika menikahkan putrinya Fatimah Tusyahrah ya ketika menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi dikenal seolah-olah itu kita kalau sekarang ya yang sudah berjalan ta'aruf itu kita membuat proposal biodata diri kita ya,
biodata Sampai lama kerja. iya betul, lengkap. Biodata diri kita, tempat tanggal lahir. Cinta, Iya, Gaji berapa Om? iya seperti itu Pak Ta'aruf. Kerja di mana, kemudian nah, itu penting Pak. Itu kan nanti menjadi bahan pertimbangan untuk sang calon yang ingin diajukan itu tadi. Iya betul. Jadi harus jelas dulu dalam proposal itu. Nah, kemudian setelah sudah jelas buat proposal itu, kemudian ada yang mengajukan. Biasanya ada sebuah kelompok atau perkumpulan atau lembaga itu yang memang memfasilitasi itu Pak untuk ta'aruf, untuk dia buat proposal, diajukan, kemudian ditawarkan biografi orang tersebut. Tapi apakah yang dimasukkan di proposal itu yang baik-baik aja gitu? Kalau yang Oh iya. Iya tentu pertama tentu yang baik-baik mungkin ya. Nah, yang mungkin menjadi bahan ya mungkin ada formatnya Pak mungkin. Ya, kriterianya seperti apa yang harus diisikan di situ. Biasanya seperti itu. Kemudian itu tadi setelah proses ta'aruf berlangsung, baru mungkin bisa saling mengenal, saling bertemu. Itu pun juga dalam pantauan, tidak berdua saja. itu tidak. Kalau mau ta'aruf ya datang ke rumah biasanya Pak. Kalau sudah mengizinkan datang ke rumah, yang ditemui orang tuanya. Iya. yang cowok Iya, putri. iya, yang ditemui orang tuanya. Jadi izin kepada orang tuanya boleh Pak tidak, panjenengan mau saya lamar, istilahnya seperti itu. Jadi memang ta'aruf itu arahnya sudah serius. Kalau belum bisa, belum mampu untuk arah situ, pacaran tidak boleh. Ya, berhubungan. Kalau belum siap, kata Rasul, kata Nabi ya, kalau kalian belum siap menikah dan berkeinginan untuk menikah, berpuasalah. Puasa dulu, suruh nahan Pak. Karena apa? Ketika kita puasa, otomatis tubuh kita kan lemes Pak. Nah itu bisa berpengaruh pada nafsu kita. Ketika kita berpuasa akan lebih bisa menahan nafsu. Kalau pas buka puasa kan gengang lagi Pak. Kalau nafsu lagi gimana nih kalau ini? Iya ditahan. Ini Orang tuh ada bingung kalau punya apa macam. iya. Yang mantap sekali ya. Mantap. Jadi air putih maksudnya. Kembali ke tema tadi ya Pak ya. Mungkin kita di dunia yang memang saat ini FOMO ya. Tapi anak-anak yang tergantung dengan medsos. Bahkan setiap 5 menit sekali ya, mungkin tidak hanya anak ya, kita pun kadang sudah mulai masuk terpapar pada kategori FOMO itu tadi, rasa cemas, ketergantungan dengan media sosial, kemudian keinginan untuk mengikuti dan meniru konten-konten yang ada di media sosial tersebut. Ya. Dan itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, itu menjadi istilahnya tolok ukur buat kita, buat menjadi standar baru. Nah, padahal Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, ya, manusia itu kan berbeda-beda, nggak tahu? Dari segi fisik berbeda, dari segi, dan juga Allah sudah tetapkan takdir yang berbeda. Allah juga sudah tetapkan rezeki yang berbeda. Nah, ketika kita terlalu berfokus pada media sosial, ya, melihat di medsos kan pasti yang diposting yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang menarik-menarik, bahkan terkesan itu pamer gitu Pak, ria. Betul, betul. Beli motor baru, posting di medsos, di YouTube, diunggah, gitu. Butuh duit itu beda Pak. Itu Gitu. Kemudian punya rumah baru, mungkin
menikah, ya sudah menikah, ya mungkin kemudian, sedangkan yang nonton itu kadang pengen beli motor, Ya. belum punya uang, belum bisa. Ketika posting rumah baru, yang nonton sedang homeless, Oh, iya. gitu, nggak punya rumah. Nah, ini kan menjadi standar baru, menjadi keinginan, dan kadang kita terlalu lama dari scroll medsos itu, Pak. Ya. Itu yang salah satu penyebab FOMO itu tadi. Nah, jadi mungkin menurut penelitian, Pak, di tahun 2024 itu mayoritas penduduk Indonesia 8 jam scroll medsos. 8 jam. Itu kayak orang kerja. Nah, scroll medsos 8 jam. Ya memang Panas mendung itu tetap scroll terus. ya, solok terus Pak itu, Pak. Nah, rata-rata penduduk Indonesia 8 jam scroll media sosial. Nah, itu kan menjadi fenomena tersendiri. Dan itu juga menjadi istilahnya penyebab itu tadi. Nah, FOMO itu tadi kemudian juga bisa mengarah pada penyakit hati, Pak, kalau dalam Islam itu. Ya toh? Kalau kita orang lain memposting capaiannya, sedangkan kita belum bisa mencapai itu. Nah, itu kan menjadi iri, Pak, kita. Nah, ya toh? Kita jadi iri. Oh, koncoku wis bisa seperti itu, saya belum. Itu kan menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit hati. Nah, jadi kita harus, salah satu caranya agar menghindari FOMO itu apa? Ya, kita lakukan hal-hal yang positif. Yang paling penting, yang pertama adalah kurangi bermedia sosial, kurangi pegang HP, Pak. Ya. Dialihkan dengan hal-hal yang lain, ya lebih positif. Kan banyak, Pak, ada baca buku, ya toh, baca buku, mengupgrade diri, Hobi gitu lah. ya mungkin hobi yang Apa? Hobi itu tiba saya belum pernah ada ini. Normal kincolong terus rumah gitu. banyak hal positif, Pak, yang dapat kita lakukan untuk menghindari terpapar dari FOMO itu tadi, dan juga ketergantungan dengan media sosial. Kalau gini Pak, kan sudah ada kerjaan namanya konten kreator. Yeah. Nah, ini menarik ini. Konten kreator itu dia harus Betul. sosial media. Betul. Nah, jika dia pamer, terus tapi niatnya untuk edukasi, nah ini ikutnya sombong atau enggak itu? Nah, wah cocok ini. Innama amalu binniyat. Nah ini. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi segala sesuatu dalam Islam itu tergantung pada niatnya, Pak. Iya, betul. Ketika kita bermedsos dengan niat kita memang itu tadi nggih, untuk memang itu bagian dari pekerjaannya sebagai content creator, YouTuber, gitu Pak. Kita juga sebagai membuat inspirasi, mencari inspirasi, gitu. Kadang kita sosial media. mencari inspirasi, ya itu boleh-boleh saja. Ya, itu boleh-boleh saja. Iya, tergantung niat kita. Kemudian yang tidak boleh tentu ya kita bermedsos yang negatif. Kan banyak toh. Nah, memang kalau berangkat dari niat, ya berangkat dari iman, seseorang ketika bermedsos itu kan pasti di media sosial kan ada yang namanya algoritma ya Pak ya. Iya. Nah, Betul. kalau memang niat kita baik,
hal yang kita buka di media sosial tersebut pasti baik. Iya, Dan awal yang kita buka itu baik, pasti algoritma di media sosial itu akan juga baik. Pasti yang muncul juga kan yang baik-baik, yang menginspirasi, yang mendidik dan seterusnya. Mungkin itu Pak. Jadi kemarin seperti ketika saya ada pertemuan ya Pak di sesama guru agama, kemudian Pak pengawas itu ya sedikit menyentil lah kami. Guru agama coba mau download TikTok tok aja, nah. Seperti itu Pak. Oh, ya terus ada yang komen, oh, ya kan nggak apa-apa Pak, ya boleh. Tapi tentu harus hal yang baik, itu tadi. Jadi tadi karena ada algoritma itu tadi kan Pak. Semakin kita scroll yang buruk, yang betul, ya itu keburukan terus tuh Pak. Nah, tapi kalau kita bukanya yang baik, yang positif, dan itu menginspirasi, bahkan itu memang bagian dari pekerjaan kita, membuat itu juga bisa mengupgrade diri kita. Kadang kita kan belajar dari medsos juga kadang Pak, ya tahu. Nah, ya itu kalau baik niat kita, insya Allah dari pandangan agama ya tidak ada masalah. Tapi kalau buruk ya tentu tidak sesuai dengan agama. tergantung dari niat. Iya Pak. Tuh, teman-teman ya, kalau medsos itu niatnya dulu. Niatnya dulu ditata. Kalau pas kita scroll TikTok ya Pak, scroll TikTok, Instagram, terus kepencet love cewek seksi itu boleh nggak kira-kira Pak? Iya. Kepencet ya Pak? Sengaja apa tidak itu berarti? Nggak sengaja Pak. Ini Pak, diperhatikan terus Pak. Dicek Pak, dia dicek. Inspirasi nomor boten gimana? Iya memang kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, palingkan, segera palingkan. Kayak bisa lihat dulu. Segera berpaling. Maksudnya terus, wah ya apa ya, nah gitu. Itu harus segera palingkan. Nah, jadi dalam Quran surat An-Nisa itu dijelaskan bagaimana kita mempergunakan mata kita. Wahai laki-laki yang beriman, ya, palingkanlah matamu ketika melihat yang tidak baik menurut ajaran Islam. Begitu juga wanita yang beriman juga disuruh untuk memalingkan ketika melihat hal yang tidak baik. Ya, berarti menjaga pandangan. Iya, menjaga pandangan itu ajaran. Maka ya apalagi saat ini macam-macam toh Pak isinya di medsos itu isinya kan macam-macam. Kalau sudah sekali scroll yang negatif, kalau kita nggak segera apa istilahnya itu kita hapus gitu, iya. Itu pasti algoritmanya kan muncul terus itu tadi. Nah, ini. Kita harus memilih. Sehingga bisa memilih itu ada Pak satu Pak. Deracin Pak. Kalau itu betul terus Pak. Ya jenengan pernah ada sih Pak ada iklan deracin mungkin? Iya, ada iklan memang ya pasti bermunculan. Iya. Tapi saya pribadi belum pernah nonton deracin. Kan iklan itu Bang muncul melulu. Jadi enggak senonoh nonton itu Pak. Iya. Saya cek dulu akhirnya. Enggak ada. Pusing saya nanti. Saya simpan dulu sih. Sama aja. Sama aja. Dan Jadi Pak Nurdin juga medsos juga berarti. Bermedsos. Ya tentu medsos yang memang tidak semua Pak. Paling hanya ya YouTube, WA, TikTok itu pun jarang. Ya memang saya sengaja membatasi. bisa ya? Tipsnya gimana Pak? Nah ini Anak-anak tipsnya. teman-teman semuanya kan susah sekali bagi TikTok Pak. TikTok Ya, pasti ada. pasti setiap ada. HP-nya. Memang sekali lagi pertama berangkat dari niat Pak. Iya, memang saya dari dulu itu nggak tahu kenapa ketika
melihat sesuatu yang menurut saya kurang sreg itu sudah saya jauhi dulu. Contoh dulu ketika kaitannya dengan FOMO ya Pak. Nah, ketika saya masih zaman SMA, masih sekolah, teman-teman itu banyak yang ngajak istilahnya yang ramai waktu itu ngumpul bareng, kemudian jalan-jalan nongkrong ngopi, dan di situ ngobrol panjang lebar. Ya memang masanya waktu itu ya seperti itu. Maka mungkin dulu kan belum ada istilah FOMO ya Pak ya. Iya, belum ada. Mungkin FOMO-nya waktu itu ya seperti itu. Ngobrol, kemudian ujung-ujungnya mengarah pada hal yang negatif. Jadi entah kenapa ketika ada teman-teman saya yang ngajak seperti itu, saya merasa nggak nyaman. Nah, ya memang mungkin ya dari awal memang saya sudah tidak seret atau tidak suka dengan kondisi yang seperti itu. Dan itu terbawa sampai sekarang. Nah, dan meskipun mungkin ya ada orang yang apa istilahnya ya dari temen atau melihat di medsos yang pamer tentang capaian-capaiannya, pamer tentang apa yang dimilikinya, justru saya lebih memilih ya udah apa yang saya punya ya ini. Dan kita tuh harus percaya kalau diri kita itu spesial. Iya. Dan kita tidak perlu terpengaruh dengan apa yang ada di medsos itu tadi. Ada yang di atas langit itu masih ada. Iya. Ya catatan kita ya itu saja. Bukan di atas langit masih ada. Enggak lah ya Pak. Nggak usah. Tapi kadang kan kalau kita mengikuti tren FOMO di media sosial nggak ada habisnya Pak. Betul. Ada lagi. Nggak ada habisnya. Kalau di medsos lagi tren untuk datang ke resto berganti-ganti tempat, ya terus seperti itu. Iya, dan terus ada lagi. Misalkan, Komune Gemini Pak Ren tuh. iya kira-kira. Kira-kira Pak Ren gitu. Kalau kemarin tadi nggak, nongkrong tadi nggak? Iya, nongkrong Pak dulu. Memang anak-anak sosial waktu itu ya nongkrong itu tadi. Di zaman saya ya, sekolah itu FOMO-nya itu Pak, nonton Bani Ring 18. Oh, nah, iya. buat tipis-tipis nonton. Iya, hampir Iya. juga. Oke. Kalau motif itu jadinya minim itu cuma di stand teko. Oke. Oke. Pokoknya sulit Ini itu. Oh iya. Motif tapi jadinya minim Pak. Dengan kacer Iya. Kan itu disarankan cuma stand di teko ganti kepala mio gitu. Iya. Stand gitu Pak. Iya. Jadi yang bisa membatasi ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri, iman kita khususnya. Maka itu pentingnya kita belajar agama. Pentingnya. Karena kalau kita, dan itu sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita mengikuti dunia. Kalau yang kita inginkan dunia itu pasti ya nggak ada habisnya. Tapi kalau kita orientasi kita akhirat, insya Allah dunia itu mengikuti. Jadi kalau orientasi kita dunia, ya Kejar terus. nah ini kalau orientasi kita akhirat Pak, insya Allah dunyone katut. Nah, itu bahasanya Gus Ikdam seperti itu. Dunyone katut. Nah, itu udah otomatis. Terus rumus Pak. Rumus dunia itu seperti itu. Ya, dan kalau kita terlalu bergantung pada itu, kemudian terlalu menggunakan media sosial sebagai tolok ukur kita dalam hidup, kemudian pasti kita nggak pernah bersyukur, Pak. Menghilangkan rasa syukur kita ya toh. Iya. Kayak punya ngono aku lagi butuh ini. Kan kita bandingkan dengan yang lebih dari kita. Nah, jadi kita tidak pernah bersyukur. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. La in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kamu bersyukur atas rezeki yang kuberikan, maka akan aku tambah. Kalau ya toh Pak, kalau kita tolak ukur kita medsos, kita nggak pernah bersyukur Pak. Iya, betul. Berarti nafsu. Iya. Dapat penilaian sih nggak bakal. Nah, mesti kurang. Pasti kurang. Nah, oke. Kalau ini Pak, ngomong syukur gitu. Iya. Saya tuh akhir-akhir ini tuh sering lihat postingan atau kata-kata orang apa? Masuk surga jalur WNI, Pak. Jalur WNI. Nah, nah, itu, kekalahan itu. nah, Apa itu? apakah kita juga bersyukur WNI pada negara Indonesia? Iya. Pak? Ya. Masuk surga. Jalur WNI dengan kondisi negara seperti Oh. ini. Nah, apa kita juga bersyukur juga Pak dengan kita WNI, teman-teman? Nah, oke. Ini ya. Pemimpin yang naik saat ini itu berkaca dari masyarakatnya. Yang ini. Kalau pemimpin kita, mohon maaf guys, nah ini keramah. Nanti bisa di. Oh gitu. Nanti bisa gitu. Aman. Aman kan? Besar hari ini. Ya, pemimpin kita yang naik saat ini, siapapun pemimpinnya, itu adalah cerminan dari kondisi masyarakat saat ini. Intinya itu, Pak. Tapi memang, oke, ini adalah bagian dari kalau kita masuk pada rukun iman ya, Pak. Ada iman yang yang kelima, yaitu beriman pada hari akhir, dan ini juga bagian dari tanda-tanda akhir zaman itu tadi. Termasuk fenomena FOMO, itu juga bagian dari tanda-tanda akhir zaman, Pak. Iya, karena apa? Ya kita, salah satu tanda akhir zaman itu kan waktu terasa begitu cepat. Oh iya betul. Kalau kita main, Nah, kok kerjanya mainin? kita mungkin awal buka medsos itu jam 8 malam mungkin setelah sholat isya. Ternyata nggak sadar sudah jam 2. Itu padahal hanya 2 atau 3 konten yang kita lihat. Tapi ya itu tadi, kita terbawa dengan suasana di media sosial itu tadi. Kita semakin penasaran, scroll terus sehingga loh, kok ya toh? Nah, kalau dulu aktivitas orang sebelum adanya medsos paling apa? Setelah malam ya, kalau di desa-desa itu seperti saya kecil dulu, setelah sholat habis maghrib kan ngaji biasanya tuh Pak. Kemudian sholat isya. Setelah sholat isya, saya di bawah tahun 2000-an itu TV masih jarang, Pak. Paling orang desa itu istilahnya ninis. Tahu ninis? Ninis gitu. Bukan. Ninis itu duduk ya dengan orang tua, dengan keluarga di latar di halaman rumah depan itu loh Pak. Nah, paling kegiatannya itu lihat bintang sambil ngobrol-ngobrol, sambil nuturi anak. Nah, itu kan aktivitasnya paling itu. Jadi setelah itu ya paling tidur. Ya toh? Jadi waktu itu kan tidak terasa habis sia-sia gitu. Kalau yang sekolah ya tentu belajar. Nah, jadi waktunya lebih bermanfaat. Tapi sekarang dengan adanya medsos itu kan ya itu tadi scroll terus tidak terasa. Nah, sudah malam. Waktu terasa begitu cepat. Nah, itu menjadi salah satu tanda akhir zaman itu tadi. Katanya kok dari minggu gitu kan. Nah, yang dino sering banget ini. Kalau gimana? Jadi Pak hari ini memang dari Blora ya. Asli Blora Pak. Asli Blora. Blora Tulen. Blora Tulen. Blora Tulen. Tulen asli Blora gitu Pak. Mana asli pundi Pak? Mana? Saya desa Jepang Rejo Pak.
Jepang ya. Ya, Jepang. Kopi santan berarti. Betul. Tapi saya sebelum kopi santannya. Itu sudah ada dari jenengan apa mboten? Eh dari dulu itu sudah ada, cuma ya warung kecil dulu. Ketika saya masih kopi santan mulai terkenal kan baru akhir ini, apalagi mulai meledaknya itu kan pas COVID itu. Sebelumnya ya biasa seperti warung-warung di desa biasa. Karena COVID, jadi banyak pengunjungnya ya. Terus Kopi santan ya, bukan di sini ya, jangan lupa. Jepang Rejo. Jepang Ya. Rejo ya. Sudah. Iya, iya. Bisa. Kemudian terkait dengan FOMO ini tadi, ya Pak, tentu tadi yang kita berangkat dari niat sekali lagi, tidak semua konten di media sosial itu jelek, Ya. juga ada yang baik, tergantung kita nanti memilihnya. Kalau memang konten itu baik ya, niat kita baik ya pasti kita akan masuk pada apa istilahnya apa yang baik. Tapi kalau jelek ya nanti munculnya ya. Kita sudah aja ya Pak ya. Apa ada lagi Pak? Monggo. Ada dari tim belakang kamera Iya. ada pertanyaan atau enggak? Dari mas-mas kameramen Kameramen kita. ada. Belum ada. Oh, ini Pak, ini Iya. saya lihat itu ya. Saya sebel sekali dengan cowok pakai hiasan Pak. Nah. Kayak kalung. Nah, oke. Di sekitar kita kan banyak Betul. anak-anak laki-laki pakai kalung. Juga jadi FOMO juga gitu biasanya. Iya. Keren nanti Pak. Nah, Nonton itu boleh buatan Pak? Untuk di agama. dalam Islam tidak diperbolehkan kita menggunakan aksesoris. Kalung, baik itu dari emas ataupun tidak, ya, Oh, itu tidak diperbolehkan. Pria. Iya, pria. Tapi kalau wanita boleh. Dan bahkan pria juga tidak diperbolehkan itu menggunakan kain atau baju yang berbahan kain sutra, Pak. Itu juga nggak boleh. Karena memang itu salah satu apa khawatirnya dalam Islam itu kalau orang memakai aksesoris yang menyerupai lawan jenisnya, nah itu khawatirnya seperti kaum-kaum yang terdahulu, Pak. Contoh kaum Sodom dan Gomora. Itu adalah kaumnya Nabi Lut yang diazab. jenengan Pak. Bukan. Nabi Lut, Pak. Kaumnya Nabi Lut yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap dan perilakunya yang kecenderungannya itu seperti perempuan. Nah, padahal dia laki-laki. Dan itu juga bisa berpotensi mempengaruhi psikologisnya. Ya, kan? Kalau dia berpakaian seperti wanita, menggunakan aksesoris yang digunakan oleh wanita, bahkan kalau memanjangkan rambut nggak apa-apa. Manjang rambut Nggak enggak apa-apa. apa-apa. Dan bisa boleh kalau memanjangkan rambut. Rambut semuanya. Pak. Gondrong, Kita tanya gitu. gondrong itu nggak apa-apa dalam Islam, Gondrong boleh. nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidak boleh tadi menggunakan aksesoris yang biasa atau lazim dipakai oleh wanita. Nah, karena itu bisa mempengaruhi psikologis manusia. Sebenarnya Pak, kaum dari Nabi Lut, yaitu kaum Sodom dan Gomora, itu penyakit itu. Bukan, iya. Kalau sekarang itu istilahnya LGBT, Pak. Iya. Oh iya. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu penyakit itu. Jadi bisa sembuh. Bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Di rupiah mana Pak? Macam-macam metodenya. Bisa dengan cara macam-macam, Pak. Nah itu, ya macam-macam metodenya. Dan kembali ke iman tadi, ya, salah satu rukun iman Iya. itu kan beriman pada hari akhir. Memang fenomena saat ini, Pak, baik itu FOMO, media sosial,
waktu terasa cepat dan lain sebagainya. Kecemasan kita terhadap masa depan kita, biasa Pak. Iya, betul. Nah, ke depan kita seperti apa? Ke depan nanti keluarga kita seperti apa? Padahal Allah sudah memberikan kita takdir yang jelas, ya bahwa rezeki itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai memikirkan hal-hal yang sudah menjadi ranahnya Allah, rezeki. Betul. Jadi kadang kita kan apa istilahnya ya, khawatir dengan itu, cemas dengan rezeki itu Pak. Iya, betul. Nah, Padahal itu di dalam kandungan sudah disediakan. di- Kalau kita ditetapkan mau berikhtiar, mau berusaha, mau bekerja itu pasti Allah berikan. Tapi ya Allah kan berikan rezeki kepada hambanya beda-beda. Kadarnya kan beda-beda. Jumlahnya juga berbeda-beda. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu penyebab orang itu yaitu tadi merasa cemas, FOMO, kemudian muncul tadi perasaan iri, melihat Mungkin orang. melihat capaian orang lain, melihat rezeki orang lain. Padahal ya tadi kalau kita seperti itu terus kan nggak ada habisnya Pak. Dan kita juga tidak pernah bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak Oki mau tanya Pak. Iya, sudah gini tadi Pak. Tanya Pak, berhubungan FOMO ya Pak ya? Oke. Ini kan lagi upacara, 17 Agustus. FOMO-nya di RT itu kan jalan sehat. Iya, betul, oke. Seperti itu, saya bisa menanyakan, kita sudah menyiapkan event jalan sehat, panggung, penyanyi, audio, ready semua. Begitu habis subuh ada tetangga yang meninggal. Innalillahi wa inna Nah, ilaihi itu terjadi ini, nah ini terjadi di lingkungan saya. Kalau seperti itu baiknya gimana ya Pak? Nah, dalam Islam dan ini juga Nabi ketika habis sholat subuh itu pasti langsung menghadap ke jamaahnya Pak. Di absen satu-satu. Si fulan ada enggak? Si fulan ada enggak? Si fulan ada enggak? Nah, ketika salah satu dari jamaahnya itu enggak ada, ternyata Nabi kan penasaran, dia datangi ke rumahnya. Dan ternyata dia dapati sahabat tersebut itu sudah meninggal. Istrinya menyampaikan, sesungguhnya dia sudah, suami saya ini meninggal ya Rasulullah, mati ya Rasulullah. Nah, kemudian Nabi segera ikut mensolati jenazahnya dan merawat jenazahnya sampai dengan mengantarkan ke kuburannya. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat. Ya, bahkan sahabat Abu Bakar ini, beliau ini selalu bertanya, ya, dan juga kesaksian dari para sahabat yang lain. Abu Bakar ini selalu bertanya, siapa yang hari ini meninggal? Biar aku ikut mensolatkan. Artinya apa? Nabi kemudian dan para sahabat itu mengutamakan atau lebih memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban kita sesama muslim, Pak. Iya, jadi hak umat muslim antara yang satu dengan yang lainnya itu yang harus diprioritaskan dulu. Ya toh? Jadi kalau ada yang meninggal ya kita ini yang meninggal dulu. Iya. Baru jalan santai. Nah, iya, hak umat muslim atas muslim yang lainnya harus kita penuhi dulu. Nah, kewajiban kita sebagai umat muslim itu wajib loh, fardu kifayah Pak hukumnya. Jadi kalau ada salah satu saja yang tidak mau merawat jenazah tersebut, itu orang satu kumpul itu, satu kampung itu dosa semua. Maka itu ya diutamakan yang itu dulu.
merawat jenazah dulu, diselesaikan sampai dikuburkan, ini. Kemudian mungkin kalau memungkinkan pada hari itu untuk lanjut kegiatan 17-an, ya monggo, tapi kalau tidak ya mungkin ditunda. Dirapel itu ya. Kali nanti. Ditunda ke apa istilahnya hari berikutnya, kan itu jauh Lebih baik lebih. ditunda tadi ya Pak? Iya, karena apa? Ya kita juga menghargai, ya, menghormati orang yang sedang tertimpa musibah. Menghormati orang yang sedang tertimpa musibah. Ini, Pak. Oh, ini ada pertanyaan Pak niki Pak. Nggih. Ini dari Kirim Bawanto Pak namanya Pak. Terus gitu Pak di sini Pak. Ini berhubungan dengan barusan Pak, tentang Nggih. kematian Pak. Jika kita bernafas Pak di samping jenazah, ini kita dosa apa mboten Pak? Jenazah kan sudah nggak bisa bernapas gitu. Kita bisa bernapas, nanti kita dosa apa mboten Pak? Bisa. Iya, tidak. Nah, terus kita Ngomong nih. Anaknya sebelah ya, sombong banget. Gimana Pak? Iya tidak lah. Tidak, Ya. ya? Tapi ya tergantung niat kita tadi. Niat tadi. Iya. Sekali lagi innama amalu binniat tadi, Pak. Kalau niat kita apa istilahnya itu apa ya tadi? Mau pamer tuh. Iya, mau pamer. Lah, ya itu juga boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Ya apa istilahnya? Ya berarti kita tidak berempati pada jenazah, pada keluarga yang mungkin sedang bersedih karena kehilangan dan seterusnya. Kita lebih menjaga perasaan keluarga. Nah, jenazahnya mau diapain aja kan udah nggak bisa apa-apa, udah nggak punya nyawa kan. Nah, obab apalagi bangun pasti malah lari kayaknya kan gitu. Mungkin itu ada lagi pertanyaan Pak. Kita sudah aja Pak. Kita ngasih kesempatan untuk penonton Pak. Siapa tahu ada Q&A untuk Pak Muharim. Pertanyaannya bebas ya Pak? Bebas, apa saja boleh. Bebas ya. Boleh. Ini sudah di ending acara Pak, sudah penghujung acara. Hari ini tuh mantap sekali ya, kultum dengan Pak Muharim ini daging semua ya, mantap sekali ini. Dari Semua ya, Pak? wah ya. Ya tadi semua hal itu tergantung niatnya. Betul. Ya, Pak, ya. Tergantung niatnya, kemudian Ya, bermedsos juga tergantung niat medsos kita. juga tergantung niatnya, Bersyukur dengan apa yang kita punya. bersyukur dengan apa yang kita punya. Untuk menghindari apa perasaan FOMO itu tadi. Semoga Tipsnya lalu- ini. Terima kasih Mbak Muharim sudah mau hadir ke tempat kita yang luas ini Pak ya. Luas banget Pak ini Pak ya. Dengan ya seadanya ya Pak ya. Iya. Mohon maaf itu Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak, bisa Mungkin semoga closing statement Pak. wah statement Wah, ini monggo Pak. Iya. Terkait dengan fenomena yang saat ini di orang, masyarakat, semua kalangan yang terlalu tergantung ya dengan gadget, dengan medsos ya. Itu sekali lagi ini adalah salah satu bentuk atau tanda akhir zaman. Ya, maka agar kita nanti ke depan sadar bahwa memang kondisi sepertinya kok seperti ini ya, ya itu kita harus banyak belajar, khususnya belajar ilmu agama, agar nanti kita tahu dan bisa mensikapi, ya Pak, mensikapi ketika ada fenomena seperti ini, apa yang harus kita lakukan, paling tekan gitu Pak. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kita jangan terlalu bergantung dengan medsos. Jangan terlalu bergantung dengan medsos. Ya, karena pasti
meskipun kadang kita niat sudah baik, tapi kalau kita terlalu bergantung dengan medsos ya bisa melenceng juga niat kita, jadi buruk juga. Nah ini yang terakhir, kita harus selalu bersyukur tadi Pak, agar kita jangan melihat ke atas terus. Ngenang gitu ya? Iya, nanti lehernya sakit nanti kalau melihat. Kita harus melihat ke bawah. Jadi kalau kita mau melihat ke bawah, insya Allah akan tumbuh rasa syukur kita. Tapi kalau kita melihat ke atas ya, pasti ya kebawaannya ya FOMO terus, nggak ada selesainya. Ini dari saya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya Pak. Ya ini juga mengingatkan diri saya sendiri Pak sebenarnya, mengingatkan diri saya sendiri dan mungkin bisa memberikan apa istilahnya motivasi dan inspirasi untuk yang lain juga. Terima kasih Pak Muhadrin sudah ada di sini. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini teman-teman. Semoga ada episode selanjutnya kultum dengan Pak Muhadrin. Iya. Ini belum ada judulnya, Pak. Belum ada judulnya nggak Nanti apa-apa. kita akan Nanti ke depan mungkin lebih spesifik gitu loh Pak. Wah, Kita bahas ini Pak. Oke. Atau mungkin kita nanti bahas tapi ya kita nanti bicarakan di Iya, luar lah. oke nggak Mas. apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.